Semakin hari, makin jelas ada sesuatu yang busuk di balik proyek kereta cepat Wush. Angkanya nggak masuk akal. Dan siapa yang bermain di belakangnya mulai tercium. Tapi pertanyaannya, kalau jejaknya mengarah ke lingkaran kekuasaan, beranikah KPK menyentuh Luhut bahkan Jokowi? Bosman Mardigu bicara belak-belakan. Dan setelah ini, kamu bakal paham kenapa proyek Wush bisa jadi bom waktu terbesar di negeri ini. Skandal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush kembali mencuat karena ada sejumlah kejanggalan yang selama ini dianggap wajar oleh rezim lama, tetapi tidak di bawah Menkyu baru, Pak Purbaya. Proyek ambisius warisan mantan itu kini menjelma menjadi beban fiskal raksasa dengan bunga mencapai 2 triliun per tahunnya tanpa arah penyelesaian yang jelas. Walaupun baru-baru ini dikatakan oleh sang pembisiknya yang sekarang masih menjabat, hal itu sudah direstrukturisasi selama 60 tahun. Namun kalau dihitung depresiasi dan amortisasi nilai barang 20 tahun lagi, itu sudah busuk alias sudah nol yang tentunya harus dibelikan barang baru. Jadi 60 tahun juga nggak kelar-kelar karena kedepannya harus direstrukturisasi lagi. Ya sama saja beban ini akan menjadi beban rakyat dan beban bagi pemakainya. Padahal uang segitu kalau buat beasiswa maka akan ada 200.000 sarjana baru S2 dan S3 yang baru lahir agar mereka menjadi pemikir bebas, free thinker yang bisa membuat negara ini kuat di tahun 2045, bukannya hanya untuk membayarin bunga hutang. Kembali ke sang mantan, seperti kebiasaannya kalau kebijakannya salah maka dia berusaha keras menemukan pembenaran. Kalau sudah dapat maka tim buzzernya nyanyi keras-keras, di mana kemudian dia akan dengan mudah melepas tangan. Seperti pada IKN, dia mengatakan di awalnya ini maunya rakyat untuk membangun ibu kota baru, dan banyak netizen yang percaya atau kemakan berita buzzer tersebut. Namun yang Wush ini tidak bisa, tidak mungkin pukulan telak kali ini, sulit untuk dia bisa menghindar. Keputusan dibalik proyek Wush bukan hasil kajian matang, melainkan upaya mencari pembenaran atas proyek yang sejak awal tidak visible secara ekonomi. Misalnya tender yang melibatkan Tiongkok hanya untuk menaikkan harga dan bunga menjadi 2,2% per tahun atau 20 kali lebih mahal dari bunga yang Jepang berikan yang hanya 0,1%. Kenaikan biaya proyek dari 5,8 miliar dolar menjadi 7,2 miliar dolar merupakan salah satu indikator lemahnya transparansi dari proyek Wush ini yang harus segera dilakukan audit investigasi. Ada baiknya kita mengingatkan bahwa dalam salah satu sidang korupsi di Tiongkok sempat muncul dugaan aliran dana ke pejabat Indonesia, di mana hal ini ada hubungannya dengan proyek Wush. Namun semua ini masih perlu pembuktian yang dilakukan oleh tim audit investigasi agar kemudian tidak menjadi fitnah. Jika benar ada praktek markup, seharusnya beban itu ditanggung oleh pihak yang diuntungkan, yang sangat mungkin akan masuk kejahatan korupsi berat. Sayang hingga kini audit menyeluruh belum pernah dilakukan. Proyek yang awalnya diklaim sebagai lompatan teknologi itu kini menjadi beban PT KAI. Target penumpang jauh dari proyeksi, biaya operasional melonjak, dan bunga pinjaman terus menekan arus kas perusahaan. Dan semua pengamat mengatakan proyek Wush patut diduga ada unsur korupsinya 99%. Audit menyeluruh dengan membentuk satgas investigasi independen dengan melibatkan KPK, DPR, dan masyarakat sipil itu penting untuk menjadi syarat mutlak sebelum pemerintah mencari solusi pembiayaan lanjutan. Apalagi sih yang harus diaudit? Banyak. Karya-karya rezim kemarin itu seperti misalnya Bandara Ngloram, Bandara Kertajati, IKN yang sampai sekarang nggak ada gunanya. Inilah contoh proyek menghambur-hamburkan uang negara. Sebuah bandara yang menghabiskan duit APBN senilai ratusan miliar ini tak terpakai alias nganggur. Inilah fakta yang terjadi pada Bandara Blora, salah satu dari beberapa bandara yang dibangun pemerintah namun gagal karena ketiadaan penumpang. Beberapa atap bandara bahkan sudah rusak dan bocor di beberapa bagian. Padahal Bandara Ngloram ini baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2021. Tak ada satupun maskapai yang mau terbang dari bandara ini lantaran nyaris tak ada penumpang yang menggunakannya. Entah apa yang dipikirkan pemerintah Jokowi saat itu. Apakah sebelum membangun sebuah bandara tidak dilakukan riset lebih dulu siapa saja market penumpangnya?
Apakah tidak sayang uang ratusan miliar APBN habis untuk proyek yang kemudian tidak terpakai sama sekali? Itu semua adalah contoh pembangunan infrastruktur sang mantan yang hobinya pamer. Tanpa feasibility study, hanya supaya kelihatan wah di mata rakyat, dikerjakan oleh BUMN yang tidak membayar vendor, yang dugaan korupsi pejabat BUMN tadi tinggi sekali, yang tentunya sekali lagi semua ini harus dilakukan audit investigasi segera. Belum lagi kalau kita telisik dananya dari mana, ternyata semuanya berhutang yang dapat dipastikan orang-orang di atas dan di tengahnya ya pada dapat cuan haram, karena semua ini lemahnya kontrol atas proyek-proyek terburu-buru itu semua. Ke depan sebaiknya memang harus dilakukan audit investigasi untuk mengukur financial compliance, ROI, impact atas semua pembangunan infrastruktur secara keseluruhan di era sang mantan. Dengan demikian akan ketahuan apakah pembangunan infrastruktur yang masif itu di era sang mantan itu berdampak positif bagi rakyat atau hanya hambur-hamburkan uang yang dikorupsi pula. Peace. Semakin hari, tabir proyek kereta cepat Wush mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Apa yang dulu diklaim sebagai proyek kebanggaan nasional, kini justru menimbulkan banyak tanda tanya. Angka-angka yang membengkak, laporan keuangan yang tidak transparan, hingga dugaan adanya permainan di balik meja, membuat publik mulai bertanya, ada apa sebenarnya di balik proyek ini? Bosman Mardigu dengan lantang menyebut bahwa aroma ketidakwajaran makin kuat. Ia tidak menuduh, tapi mengajak kita berpikir, bagaimana mungkin sebuah proyek yang katanya tidak membebani APBN, kini justru menyedot dana triliunan rupiah dari kas negara. Dan kini, semua mata tertuju pada satu lembaga, KPK, lembaga yang seharusnya berdiri di atas kebenaran dan keberanian. Rakyat menunggu, apakah KPK berani menelusuri sampai ke akar, meski akar itu mungkin menembus lingkaran kekuasaan tertinggi? Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Apakah hukum benar-benar masih sama di mata semua orang? Apakah KPK berani membuka pintu penyelidikan ke nama-nama besar seperti Luhut dan bahkan Jokowi sendiri? Ataukah kebenaran akan kembali terkubur di bawah tumpukan kepentingan politik? Kita tahu, di negeri ini, kebenaran seringkali tidak kalah karena salah, tapi karena kalah kuat. Namun satu hal yang pasti, rakyat kini semakin cerdas, semakin sadar, dan semakin berani bertanya. Dan kalau benar kata Bosman, bahwa semua yang busuk pada akhirnya akan tercium juga, maka cepat atau lambat, kebenaran tentang proyek Wush ini tidak akan bisa disembunyikan lagi. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang berani membuka kotak Pandora ini terlebih dahulu? KPK atau rakyat sendiri?